Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel milik kita bersama Juragan Kamera Bandung. Mantap. Oke teman-teman, kali ini seperti biasa saya akan mereview sebuah kamera. Kali ini kamera dari brand Canon. Kamera apa itu? Kita lihat dulu ya reviewnya. Cekidot. Ya teman-teman, tadi sudah lihat ya reviewnya untuk penampakan kameranya adalah kamera Kiss X7 atau kalau di Indonesia kita biasa sebut kamera 100D ya, karena biasanya kamera Canon itu mempunyai 3 nama ya. Untuk di Indonesia atau di Asia itu namanya biasanya 1100D, 100D itu ada angka terus di belakangnya ada tulisan D atau digital. Nah, kalau misalnya di negara-negara Jepang sana itu dikasih namanya Kiss, biasanya Kiss X berapa gitu ya. Atau satu lagi yang di Eropa biasanya namanya Rebel. Jadi ada 3 nama, tapi barangnya sama gitu. Nah, yang akan kita review kali ini adalah kamera Kiss X7 atau 100D. Oke, kamera ini cukup unik ya teman-teman, karena kamera ini memiliki level atau kelas tersendiri di Canon. Jadi kamera ini bukan termasuk ke jajaran 500D, 540, 650 atau 700, tapi dia memiliki jajaran yang tersendiri. Si Canon ini pengen menciptakan kamera yang ringkas tapi masih berbentuk DSLR. Alhasil jadilah Canon 100D ini ya teman-teman. Karena mirrorless juga ada kekurangan, DSLR juga ada kekurangan dari segi bebannya dan ukuran. Nah, jadi si Canon ini berinisiatif untuk menciptakan kamera DSLR tapi rasa mirrorless, atau kamera DSLR tapi rasa mirrorless. Jadi tetap simple, compact, kecil gitu, dan masih bisa ada shutter unit atau ada mirror, bukan shutter unit tapi mirror ya. Nah, jadi terciptalah Canon 100D gitu. Nah, kamera ini sebenarnya keluar itu rilisnya sekitaran tahun 2013 ya, bersamaan dengan kamera Canon 700D. Secara garis besar untuk spesifikasi kurang lebih hampir sama dengan Canon 700D. Dia bersensor 18 megapiksel, untuk sensornya sendiri 11-12 lah dengan Canon 700D. Terus juga udah touchscreen, udah ada port mic, cuman kekurangan si 100D ini dia layarnya belum flip ya, belum flip seperti Canon 700D. Nah, dari segi bobot ini adalah dulu dijuluki sebagai kamera DSLR terkecil di dunia gitu. Nah, kalau sekarang kan udah ada generasi penerusnya, ada 200D, 250D. Nah, itu generasi penerus dari kamera 100D ini nih teman-teman. Jadi kamera kecil, ringkas, tapi dia masih DSLR, bukan mirrorless gitu. Masih ada viewfindernya, masih ada mirrornya gitu. Nah, untuk mountingnya sendiri juga masih DSLR ya, mounting DSLR, bukan EOS M. Untuk kitnya sendiri Canon Kiss X7 ini yang saya review adalah kitnya 1855 STM. Jadi ini udah support buat video, udah enak ya.
STM itu yang motornya gak terlalu berisik, 1855 IS STM. Dan udah touchscreen juga, udah ada polo fokus juga. Jadi buat teman-teman yang memerlukan kamera simple, ringkas untuk foto atau video, mungkin kamera ini bisa jadi rekomendasi teman-teman ya, rekomendasi dari kita. Untuk harganya sendiri, untuk bekasnya itu perkiraan sekitar 3 juta sampai 3,5 ya. Ada yang di bawah itu juga, tapi tergantung kondisi dan kelengkapan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita coba lihat ya hasil dari kamera EOS Kiss X7. Tapi sebelumnya kita lihat dulu spesifikasinya ya. Ini spesifikasi dari Canon Kiss X7. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba gimana hasil foto dan video dari EOS Kiss X7 atau Canon 100D. Oke, ini sekarang kita lagi berada di Villa Jeep Pasir Bungur ya. Villa Jeep Pasir Bungur, tepatnya di Banjaran. Oke, ini pemandangan di sini sangatlah indah ya teman-teman. Ada kolam renang. Langsung aja kita cekidot. Oke, teman-teman, kali ini saya lagi mencoba kamera Kiss X7 ini digunakan untuk vlogging ya. Bagaimana hasilnya, walaupun layarnya tidak bisa dilipat ke atas ya. Ya ini kira-kira aja kita untuk framingnya segimana ya. Ini saya hanya menggunakan tangan aja. Kita coba sambil jalan. Oke, di sini ada kolam renang tuh teman-teman. Terus juga bangku-bangku, ada tempat makan juga ya teman-teman. Kamera ini udah dilengkapi dengan face detection ya, face tracking. Jadi dia mendeteksi muka kita, jadi fokusnya langsung ke muka. Dan juga lensanya udah ada image stabilizer dan STM. Jadi ini silent ya, nggak ada suara fokusnya. Ini kita coba fokusnya. Oke, kita coba backlight. Langsung kita ke tempat gelap coba. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk vlogging, kameranya cukup ringkas karena ini DSLR dengan bodi yang kecil ya, nggak terlalu pegel. Oke, silakan dinilai sendiri ya teman-teman.
Oke teman-teman, tadi kita udah melihat ya hasil video dan foto dari Canon EOS Kiss X7. Oke, selama kita pakai kamera ini untuk pengalaman memakainya atau kelebihan dari kamera ini adalah yang kita rasain ya. Kelebihannya itu dia di harga segitu dia udah bisa follow fokus ya. Follow fokus itu dia bisa fast tracking atau juga ngikutin benda atau objek ya. Itu bisa follow fokus. Yang lain di harga segini belum bisa. DSLR Canon maksudnya ya. Terus juga lensa kitnya udah dilengkapi dengan kit STM. Yang notabene kit STM ini dia powerful sekali dari segi autofocus dan juga suara motornya tidak berisik. Terus juga layarnya udah touchscreen. Di harga sekitar segitu layar touchscreen masih jarang ya untuk DSLR Canon. Paling mungkin ada 650D ya. Terus udah ada jack mic. Sensor juga bagus, dia sensornya setara dengan 700D. Dan kelebihan lainnya adalah bobotnya yang ringkas ya, bobotnya yang ringkas, simple. Jadi kita nggak terlalu berat untuk di vlogging juga. Seperti yang tadi udah saya katakan, vlogging ini enak gitu, karena beratnya ringkas. Oke, selain kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Untuk kekurangan yang kita rasakan di Canon EOS Kiss X7 ini, yang pertama itu baterai, karena dia menggunakan baterai mirrorless LPE12. Itu biasa dipakai di Canon EOS M ya, jajaran EOS M, M2, M3, M10, bahkan sampai EOS M50 juga pakai EOS M3 itu beda ya, LPE17. Jadi ini sama dengan Canon EOS M10, itu baterainya LPE12 ya. Memang karena ukuran bodinya kecil, otomatis kan baterainya juga nggak bisa terlalu besar. Alhasil dia memakai baterai mirrorless yang mAh-nya lebih kecil ya, dan otomatis cepat habis. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang punya kamera Kiss X7, kalau dipakai video harus punya baterai cadangan. Oke, yang kedua yang kita rasakan itu di LCD-nya. LCD-nya ini tampilan LCD-nya ya, bukan dari segi hasilnya. Tampilan LCD-nya dia kalau di gambar itu white balance ya. Dia LCD-nya agak warm gitu, agak kekuning-kuningan. Gak tahu ada anti glare atau apa, mungkin di lapisan coating LCD-nya. Tapi yang kita rasakan putihnya di LCD-nya kurang gitu. Memang ciri khas Kiss X7 itu atau EOS 100D itu LCD-nya seperti itu, agak kekuning-kuningan. Jadi saya saranin sih buat teman-teman harus mengetahui histogram dan lain-lainnya, WB dan lain-lain, agar lebih akurat lagi gitu. Terus juga kekurangan lain, layarnya belum flip untuk video, jadi untuk ngambil high angle atau low angle itu agak susah. Kekurangan lainnya apa ya? Oke, untuk shutternya dia FPS-nya frame per shoot. Untuk shutternya itu biasanya kan 5 frame per second gitu untuk continue shootingnya. Nah, si 100D ini dia 4 frame per second, karena itu resiko dari diringkasin, kan dia diringkas si shutternya, jadi mekanikal si dinamonya itu lebih kecil, otomatis shutternya lebih lambat gitu, satu frame per second gitu. Jadi buat teman-teman yang suka sport ya, pengen shutternya banyak, frame per secondnya banyak, kayaknya kurang cocok. Tapi masih digunakan kalau untuk ya bukan profesional lah ya gitu.
selama kita pakai sih yang kita rasakan itu ya kekurangannya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, untuk kesimpulannya EOS Keys X7 atau 100D ini worth it di harga 3 juta sampai 3,5 juta. Itu untuk produksi video bisa, untuk foto juga enak, untuk jalan-jalan karena dia enteng gitu ya. Buat teman-teman yang gak mau ribet, gak mau bawa kamera gede, kecil, murah, udah touchscreen, itu bisa jadi rekomendasi dari kita ya. Oke, satu lagi kekurangannya, dia belum wifi ya. Yang wifi itu ada di generasi selanjutnya di 200D gitu. Oke, mungkin sekian review dari kita. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari segi kata-kata atau secara spesifikasi ya, secara bahasa teknis gitu. Karena kita juga di sini tidak luput dari kesalahan. Oke teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe juga klik tombol merah sama loncengnya, dan jangan lupa yang belum follow Instagram kita @juragan_bandung, tempat jual beli kamera bergaransi tentunya ya, terpercaya di Bandung. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam jepret, Juragan Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.